Jumpa lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Minggu-minggu ini Bung Firdaus, Purbaya Yudi, ini lagi naik daun Bung Firdaus. Ini saya kira hal-hal yang teknis juga ada dalam diskusi ini, Menkyu baru ini, dan juga ada hal-hal yang epistemik juga ada gitu ya. Ini hal yang menarik karena Purbaya orangnya terbuka untuk diskusi ya. Dia terbuka untuk di debat yang berbeda dengan Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani yang tidak terbuka untuk diskusi gitu. Tapi beberapa hal perlu kita kritisi uh, Menteri Keuangan baru ini, apakah yang dia jalankan ini benar-benar sesuai dengan fundamental ya teori-teori ekonomi yang ada atau optimasi teknoekonomi yang ada, dan kita bisa melihat apakah ini realistis gagasan-gagasan dari Purbaya baik aspek ekonomi maupun non ekonomi, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Iya, pada satu sisi tentu kita memberikan apresiasi ya, ada pergantian Kementerian Keuangan dalam hal ini Menteri Keuangan gitu ya dari Ibu Sri Mulyani yang hampir 15 tahun, 14 tahun menjadi Menteri Keuangan. Kemudian karena tantangan baru itu diberikan kepada orang yang baru yang punya mungkin perspektif atau pengalaman atau insight yang baru. Dalam hal ini Purbaya Yudi gitu. Di sisi lain kita juga cukup bangga sebagai sesama bekas pernah berkuliah di Bandung di sana begitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam gebrakannya beberapa hari ini atau dalam seminggu 2 minggu ini misalnya, ada satu hal yang menurut saya juga harus hati-hati dan was-was begitu. Artinya bangga tapi sekaligus was-was Bung Meli sebagai sesama alumni ITB begitu ya gitu. Karena kalau saya lihat satu karakter yang berbeda misalnya bahwa Bu Sri Mulyani di era dulu lebih lebih hati-hati, lebih teknokratik gitu ya di dalam pengelolaan keuangan, sementara Pak Purbaya ini lebih lebih koboi, lebih apa ya, lebih tas-testos begitu ya gitu. Dan kadang-kadang kalau kita bicara keuangan negara, artinya memang dibutuhkan kesigapan. Tapi di sisi lain kita juga bicara aturan-aturan main harus dipenuhi, Bung Meldi. Ada undang-undang keuangan negara, ada undang-undang perbendaharaan negara, pemeriksaan negara dan seterusnya. Ada mekanisme APBN di sana begitu. Jadi kalau kita lihat di dalam seminggu atau ya belumlah sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, ada beberapa kontroversi yang dikeluarkan oleh Menteri Purbaya begitu sebagai Menteri Keuangan. Mulai dari statement pertamanya mengatakan bahwa demonstrasi yang kemarin di bulan Agustus hanya dilakukan oleh segelintir orang. Kemudian beberapa caption atau cuplikan dari komentar anaknya yang membuat misalnya itu jadi perdebatan begitu ya. Tetapi yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana nanti Kementerian Keuangan itu mengelola keuangan negara secara baik. Kalau kita lihat semangatnya agar mempercepat disbursement begitu ya, mengalokasikan untuk belanja-belanja strategis sesuai dengan program-program prioritas pemerintahan Prabowo begitu. Dan satu yang menarik adalah rencana atau mulainya ditempatkan sekitar dari uang kas negara yang berada pada rekening bank sentral atau BI begitu ya, kemudian akan dialihkan kepada Himbara atau bank BUMN atau bank umum begitu ya. Nilainya kurang lebih sangat besar, fantastis, 200 triliun begitu. Dan kalau kita lihat dari mekanisme ini misalnya, mulai banyak menimbulkan pertanyaan atau kritikan begitu ya. Bolehkah misalnya uang negara, kas negara kemudian diletakkan di dalam rekening bank umum begitu? Dan kalau boleh itu bagaimana? Kemudian kalau boleh hanya untuk kepentingan apa saja begitu. Dan dalam hal ini kita mendapatkan respon yang cukup baik misalnya. Satu yang pertama kali memulai adalah Profesor Didi Rahbini yang mengatakan bahwa penempatan 200 triliun uang kas negara gitu di dalam apa namanya bank umum atau walaupun itu Himbara begitu itu memiliki potensi tidak sesuai dengan peraturan terutama dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara Bung Meli. Undang-Undang 1 2004 begitu ya. Apalagi kalau kita kaitkan nanti dengan Undang Keuangan Negara, kemudian pemeriksaan keuangan negara begitu. Nah pertanyaan kita, kira-kira boleh nggak 200 triliun ini ditempatkan di dalam apa namanya rekening bank umum? Kemudian kalau yang kedua misalnya, apakah nanti implikasi dari itu bisa menimbulkan kerugian keuangan negara atau tindak pidana korupsi begitu ya? Tetapi kalau kita bahas secara sekilas Bung Meldi ya, saya pribadi mengatakan, saya berkali-kali baca Undang-Undang 17 2000, Undang-Undang 1 2004 tentang keuangan perbendaharaan negara, maka saya katakan bahwa mekanisme penempatan 200 triliun di Himbara atau bank umum itu harus melalui mekanisme persetujuan atau mekanisme APBN begitu ya. Dan itu harus ditempatkan apakah dia sebagai bagian dari rekening penerimaan atau rekening pembelanjaan begitu. Bukan serta-merta mengalihkan uang kas negara kepada bank umum begitu ya. Dan kalau itu yang terjadi tanpa mekanisme APBN atau pembahasan dengan DPR, maka ada indikasi pelanggaran peraturan, terutama dalam peraturan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Bung Meldi.
Ya, mekanisme APBN tentunya DPR, Bung Firdaus ya. Ini akan lebih elegan ya, lebih clear untuk sehingga Purbaya tetap dengan idenya tadi, artinya lebih membanjiri pasar dengan uang gitu ya. Dan saya kira untuk itu Purbaya harus mengikuti mekanisme APBN atau dia punya pendapat yang berbeda dari Didik Rahbini. Ini yang kita lihat perdebatannya di publik, Bung Firdaus. Iya, betul. Artinya kalau kita bicara teknokrasi keuangan negara sebagai bendahara umum negara begitu ya. Jadi sekali lagi mungkin kita harus baca pelan-pelan terutama pasal 22 gitu ya di dalam Undang-Undang 1 2004, kemudian kita kaitkan dengan pasal 1 di dalam penjelasan umum, kemudian pasal 3 begitu ya gitu. Artinya kalau ini nanti diteruskan maka punya potensi kita akan melakukan mekanisme kesalahan yang sama pada skema bailout BLBI Bung Meldi begitu ya. Dan apalagi sekarang nilainya 200 triliun, sangat besar gitu ya. Dan maka dari itu misalnya, maka ya terutama Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya harus hati-hati dalam melihat kebijakan-kebijakan terutama di dalam mengeksersis atau menstimulus pertumbuhan ekonomi begitu. Karena kalau kita lihat seperti ini misalnya, kalau kita lihat satu dari sisi regulasinya, ada pelanggaran peraturan yang tidak cukup kuat di sana. Artinya apa? Ada potensi pelanggaran peraturan ketika penempatan di dalam himbara begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau terjadi kerugian, artinya apa? Uang negaranya menjadi kredit macet walaupun ditempatkan dalam sektor-sektor misalnya UMKM atau koperasi merah putih begitu ya, menjadi NPL di sana begitu. Artinya apa? Akan menjadi kerugian keuangan negara begitu. Dan kalau ada potensi pelanggaran peraturan, kemudian ada dikasih kerugian keuangan negara karena NPL di sana misalnya gitu ya, maka bisa jadi klausul dalam tindak pidana korupsi itu bisa terpenuhi paling tidak dua unsur di sana. Ada pelanggaran peraturan, ada kerugian keuangan negara. Dan menurut saya ini menjadi salah satu yang sangat berbahaya begitu. Artinya apa? Kementerian Keuangan termasuk juga Presiden Prabowo dalam hal ini harus lebih melihat secara hati-hati begitu ya. Tidak bisa mengatakan untuk kepentingan ekonomi yang cepat gitu eksekusi program penyerapan anggaran, kemudian regulasi itu diterabas begitu saja begitu. Undang-undang atau apalagi misalnya hal yang lebih mendasar begitu itu diabaikan. Artinya apa? Itu harus tetap menjadi constraint yang utama begitu. Kemudian yang kedua, kalau memang dibutuhkan exercise yang cepat di dalam eksekusi terutama dalam aspek fiskalnya begitu ya, maka harus ditopang oleh mekanisme prosedur yang betul begitu. Ada mekanisme pengelolaan di APBN, pembahasan di APBN bersama DPR. Artinya apa? Kalau pemerintah ingin memberikan semacam revolving fund kepada misalnya UMKM, koperasi dan segala macam, maka tempatkanlah uang itu dalam mekanisme APBN. Berikanlah nomenklaturnya begitu. Maka bank sentral bisa mengeluarkan itu. Itu dengan jelas dikatakan bank sentral akan memberikan uangnya kepada bagian dari operasi untuk belanja keuangan negara begitu. Dengan syarat bahwa operasi belanja keuangan negara itu sudah diterjemahkan, sudah dibahas dan disahkan di dalam mekanisme APBN gitu. Artinya apa? Kita mengamini bahwa undang-undang APBN sebagai bagian dari otorisasi. Kalau tidak dibahas di dalam undang-undang APBN, maka kita tidak punya otorisasi untuk melakukan pembelanjaan begitu. Nah, catatan saya ini tidak hanya untuk belanja di himbara, Bung Mil. Artinya apa? Penempatan kas negara 200 triliun, tetapi juga misalnya perubahan-perubahan budget yang begitu drastis misalnya. Contoh misalnya untuk MBG atau belanja-belanja alat pertahanan, Bung Meldi, gitu ya, naik bisa hampir 2 kali lipat. Apakah ini memenuhi mekanisme APBN atau tidak? Dibahas atau tidak? Begitu. Kalau di APBN murni hanya dikatakan nilainya sekian ratus triliun, tetapi dalam pelaksanaannya lebih dari itu, gitu. Di mana mekanisme APBN-nya? Artinya itu tidak dibahas dalam mekanisme APBN perubahan gitu atau misalnya dengan DPR gitu, tidak ada dasar otorisasinya gitu ya. Maka bisa jadi mekanisme belanja kita walaupun niatnya baik tapi dalam pelaksanaannya menemukan indikasi atau potensi cacat hukum atau cacat prosedural, Bu Meli. Ya, selain menempatkan duit di bank-bank nasional ya, BUMN, Bung Firdaus ya, juga Purbaya juga melakukan social safety net dengan berbagai metode, berbagai pola gitu ya. Dan ini saya kira juga banyak juga celah-celah ya. Dia misalnya menaruh beras ya, berapa kepala keluarga, berapa kakak per bulan gitu, Bung Braus. Ini gimana kita melihat ya apa? Ini bukan terobosan sebenarnya, sudah dilakukan sebelumnya. Dan apa bisa yang kita lihat dari program ini, Bung Braus? Iya, betul gitu ya. Jadi memang ada satu reaksi dari pemerintah dalam menghadapi beberapa catatan publik ya. Kalau kita bicara catatan publik ya, yang akumulasinya salah satu adalah demonstrasi misalnya, kesulitan kerja, kelemahan daya beli misalnya, pengangguran dan segala macam, pertumbuhan ekonomi yang rendah begitu ya.
Pemerintah nampaknya masih terjebak dalam skenario belanja-belanja bansos, Bu Meli, menambah bantalan-bantalan belanja sosial begitu. Padahal yang kita butuhkan memang betul, dalam jangka pendek kita butuh bantalan belanja sosial, tetapi dalam jangka panjang misalnya bagaimana kita menemukan stimulus untuk menambah lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan daya beli begitu ya gitu. Nah di sisi ini saya lihat belum ada programnya, menteri-menteri belum bicara. Menteri Tenaga Kerja akhirnya di reshuffle begitu ya. Menteri yang mengelola fiskal itu juga tidak berjalan, akhirnya diganti. Menteri-menteri sektor ekonomi di bawah Airlangga itu lebih banyak menjalankan apa yang dititahkan oleh Prabowo dalam konteks populis, tetapi tidak dalam kerangka perencanaan atau planning akuntabilitas yang baik begitu. Dan ini sebenarnya juga menjadi satu soal begitu ya. Apakah memang yang dikejar hanya politik populisme tanpa gitu ya, mengindahkan aturan regulasi misalnya, maka ini akan menjadi bom waktu begitu. Dan saya pikir dengan ada reshuffle, mungkin ini disebut reshuffle kedua begitu ya, setelah Noel begitu ya diganti Wamen begitu. Mungkin ada batch berikutnya untuk reshuffle juga begitu. Tetapi dalam konteks yang lebih penting adalah bagaimana pemerintahan Prabowo mengamini dan taat pada aturan, tata kelola, teknokrasi, perencanaan di dalam mekanisme belanja. Belanja-belanja dengan tujuan populis, monggo silahkan saja dengan tujuan baik. Tetapi kalau Anda misalnya tidak mengindahkan aturan, kemudian menerabas aturan, maka tidak ada gunanya negara hukum di sana, begitu. Tidak ada gunanya aturan, adanya undang-undang keuangan negara, undang-undang akuntabilitas, dan segala macam. Begitu. Dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya yang harus kita ingatkan terus-menerus, tidak hanya kepada Purbaya, tetapi kepada pemerintahan Prabowo Subianto, Bu Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.